endingnya ke sana. Ya. Bahwa ini tidak hanya kita bicara soal pembangunan yang berjalan secara natural, tapi ada rekayasa yang dilakukan untuk menuju ke sana. Nah, bicara soal rekayasa ini, tahun ini kan Kota Bobo kembali meraih opini WTP dari BPK. Ya. Kemudian ini kan juga kita bicara soal akuntabilitas. Tadi Pangripta soal perencanaan. WTP ini berarti soal akuntabilitas. Ya. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Oke, alhamdulillah ini saya harus ulangi. Tegaskan 4 kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan itu semuanya nilainya bagus. Kemarin yang terakhir itu laporan sakit, ya, sakit kita sudah naik, ya, sudah B. Ini artinya bahwa kita sudah mengarah kepada pemerintahan yang bersih dalam hal kerja birokrasinya, ya. Ini pengakuan dari Menpan. Ya, ya. Nah, lalu kita juga sudah mendapatkan WTP. Ya. Ya. Kita juga sudah mendapatkan Pangripta. Artinya apa? Di semua area kita sebenarnya sudah sangat baik. Nah, lalu khusus untuk WTP, saya kira kita baru saja menerima penghargaan dari BPK. Karena kita sudah berturut-turut 6 kali mendapatkan predikat WTP. Bahwa masih banyak hal yang kita perbaiki, ya. Masih banyak hal yang kita benahi, betul. Tetapi harus juga diakui bahwa capaian ini juga sesuatu yang membanggakan. Memang tidak semudah kita balikan telapak tangan untuk mengubah menjadi semakin lebih baik. Butuh tenaga, butuh proses, butuh macam-macam gitu. Tetapi langkah kita sudah benar. Mengapa saya katakan langkah kita sudah benar? Dibuktikan dengan itu tadi. Kita dapat nilai sakit B, kita dapat Pangripta Nusantara Utama, kita dapat WTP. Gitu itu. Pelaporan DPR, ya salah, jalan-jalan aman-aman saja. Kan ada 4. Ada 4 itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ke legislatif yaitu DPR, ke laporan kinerja di Kemenpan, lalu kemudian laporan kinerja keuangan, laporan kinerja birokrasi di Kemenpan, laporan kinerja keuangan di BPK, laporan perencanaan pembangunan di Bappenas. Simultan. Ya. Nah, kita bicara tadi soal kinerja yang luar biasa, dan Pak Sekda juga sudah menyinggung bahwa Bobo ini adalah merupakan epicentrum di wilayah Kepulauan Buton. Nah, kita tahu kan belum lama ini atau saat ini kita sementara menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini juga bukan perkara mudah karena Bobo sebagai titik kumpul orang-orang ini kan butuh hal yang sangat strategis untuk bisa menyelesaikan itu. Gimana Pak Sekda bisa melihat kenyataan itu? Oke, kita ya telah berusaha mencoba menghalau COVID ini. Tapi COVID ini memang tidak bisa terhalau. Nah, akhirnya kan muncul satu upaya kita untuk memahami diri kita bahwa, memahamkan diri kita bahwa COVID harus kita jadikan sahabat. Kita hidup bersama COVID. Nah, tinggal usaha kita adalah bagaimana melakukan pola hidup yang, atau melakukan cara hidup yang memungkinkan kita menjadi bersahabat dengan COVID. Apa itu? Menerapkan prokes. Lalu kemudian menerapkan 3T. Dan pemerintah telah melakukan 3T, masyarakat diminta untuk menerapkan prokes. Hanya dengan cara itu. Dan saat ini program vaksinasi kita terus berjalan, termasuk sampai hari Sabtu nanti itu akan lagi yang kita lakukan untuk vaksin. Sambil hampir tiap hari di setiap puskesmas juga melakukan vaksinasi. Nah, ini menarik yang Bapak singgung soal vaksinasi.
dan kaitannya dengan COVID tadi. Pertanyaannya adalah apakah Bau-Bau ini bisa mencapai target vaksinasi untuk menciptakan herd immunity pada akhir tahun ini? Insya Allah, karena keagresifan kita melakukan program vaksinasi ini luar biasa. Ya, kita jadi pihak kepolisian, pihak TNI bersama-sama kita begitu gencar melakukan upaya-upaya untuk menyukseskan program vaksinasi ini. Waktu awalnya vaksinasi ini banyak orang menolak. Kita cari-cari, kita buju-buju untuk vaksin. Walaupun kita sudah sosialisasi luar biasa, termasuk melakukan di awal pertama mengikuti program vaksinasi. Tapi kan masyarakat cepat mempercayai isu, menerima berita hoax, ditelan mentah-mentah bahwa seakan-akan benar. Ya, walaupun berkali-kali kita katakan bahwa tidak mungkin Pak Presiden kita, Pak Jokowi, akan menyengsarakan warganya, akan membuat warganya itu menjadi bermasalah hidupnya. Tidak mungkin. Dan itu dibuktikan misalnya Pak Jokowi menjadi role model soal ini. Kami juga begitu di Pemda Kota. Saya sendiri di proses program awal vaksinasi saya menjadi orang yang siap untuk divaksin dan saya sudah divaksin sudah lama. Nah, harusnya seluruh warga Kota Bau-Bau menyadari ini sehingga berbondong-bondonglah untuk mengikuti program vaksinasi. Nah, kalau itu bisa kita lakukan secara baik, insya Allah apa yang tadi Pak Irwan maksudkan herd immunity. Herd immunity-nya kita itu komunitas warga Kota Bau-Bau sesuai yang diharapkan 80%, insya Allah bisa kita capai di tahun 2021 ini. Gitu. Ya, ini memang luar biasa. Ya, kita programkan sebenarnya saya sudah sampaikan kepada pihak dinas kesehatan dan rumah sakit, kalau bisa setiap hari itu 1.000 orang yang divaksin. Hanya memang kadang-kadang kendalanya vaksinnya yang tidak ada. Itu kendala. Antusiasme tinggi. Vaksinator siap melaksanakan tugas, tapi vaksinnya tidak ada. Itu masalah. Ini ada punya kewenangan. Ya, ada kewenangan lain yang menguasai itu. Kira-kira begitu, Pak Irwan. Ya. Nah, ini kan tadi Bapak menyinggung soal bagaimana Bau-Bau ini menghadapi COVID dan harus bersabar dengan COVID. Pada akhirnya kan kita sekarang masuk pada new normal. Di mana pemanfaatan dunia maya itu menjadi bagian di dalamnya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Bau-Bau yang sudah mencanangkan sebagai cyber city. Nah, gimana Bapak Smart melihat? city. Oke. Kita mau tidak mau harus juga hidup dalam situasi yang bersahabat dengan suasana cyber city, smart city. Ya, mengapa? Pada masa COVID ini, sebagian besar masyarakat kita, ya, sudah banyak melakukan upaya-upaya seperti itu. Keberadaan kurir riok, satu contoh, ya, kan orang begitu mudah sekarang ini tinggal baring-baring di kamarnya, menggunakan HP-nya, pesan sesuatu di kurir riok. Dan alhamdulillah kita harus bangga, kurir riok itu adalah produk asli anak Bau-Bau yang sekarang ini sudah menasional, diakui. Ini kan juga kebanggaan bahwa ini satu indikasi masyarakat Bau-Bau sebenarnya sudah masyarakat yang cerdas, yang bisa memanfaatkan media IT untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Bahwa masih ada ina-ina yang belum, ada uma-uma yang belum, itu kan ya sudahlah. Nanti ada anak-anaknya yang membantu untuk menerima manfaat atas kehidupan dengan pola IT ini gitu. Jadi insya Allah akan terus bergerak ke arah seperti yang Pak Irwan tadi maksudkan. Berarti dengan kata lain bahwa Kota Bau-Bau walaupun dia berada pada wilayah yang lokal, dia berada pada wilayah yang
katakanlah jauh dari pusat, tapi kiprahnya itu global. Ya. Bagaimana Bapak bisa melihat kenyataan itu yang posisi lokal tapi kiprahnya global? Kita boleh tinggal di daerah, tapi berpikirnya harus berpikir nasional. Kita harus seperti orang Jakarta. Gaya orang Jakarta, walaupun dengan pengertian gaya ini adalah cara berpikir kita, optimisme kita, semangat hidup kita harus seperti orang Jakarta. Nah, sehingga kemudian bagi saya, itu saya ambil contoh tadi itu soal Kururio ini. Dia buktinya bisa terpakai, termanfaatkan dan beroperasi daerah lain di luar Bau-Bau, nasional lah gitu. Nggak tahu kalau Jakarta itu apa sudah ada Kururio atau belum ada? Saya pun kemarin waktu ke Jawa Timur sudah ada. Sudah ada Kururio? Jawa Barat sudah ada. Alah iya kan merambah ini. Merambah ke daerah-daerah yang luar biasa sebenarnya. Kemajuan IT-nya lebih dari kita. Dalam bayangan saya ternyata pakai produknya Bau-Bau Kururio. Ini kan bukti ini. Artinya tanda petik bukan lagi kita yang dijajah. Iya. Tapi kita masuk menyerang ke mereka kan. Iya. Bangga harusnya orang Bau-Bau dengan itu. Iya. Artinya ini adalah merupakan salah satu bagian kesuksesan dari tadi itu Cyber City, kemudian Smart City dan bagaimana aplikasi yes, betul. oleh Kota Bau-Bau dalam hal ini. Nah, yang jadi soal kemudian adalah mungkin apa pesan yang Bapak mau sampaikan kepada seluruh birokrat untuk bisa menopang kinerja tampil manis ini supaya lebih mantap lagi. Oke, pertama dalam rangka menyambut HUT Kota Bau-Bau yang ke-20 sebagai daerah otonom, sebagai kota yang memperingati ulang tahunnya ke-480, saya sebagai Sekda Bau-Bau, pembantunya Wali Kota Bau-Bau, mengajak seluruh ASN Bau-Bau harus bisa menerapkan prinsip, yaitu berperan sebagai pelayan baik kepada seluruh masyarakat Bau-Bau. Satu, harus menjadi pelayan yang baik. Yang kita layani siapa? Masyarakat Bau-Bau. Untuk apa? Untuk mewujudkan pencapaian mimpi wali kota kita. Menjadikan Bau-Bau sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Kedua, harus terus optimis. Bahwa kalau kita optimis, segala yang rumit, segala yang susah, karena yang keluar adalah energi positif, maka insya Allah akan bisa kita selesaikan. Kita akan bisa atasi itu. Karena positif terus. Jangan seakan-akan sudah gelap gulita kehidupan ini. Pesimisme yang muncul. Warga Bau-Bau harus optimis. Dengan kita berjiwa optimis, maka insya Allah apa yang kita ceritakan bisa kita wujudkan. Itu kedua. Yang ketiga, bahwa mari kita berperan menjadi pelaku sejarah perubahan. Bahwa khusus ASN Bau-Bau, kita ini saat ini ditakdirkan untuk berperan sebagai ASN, dan di punggung kita, di pundak kita terpikul beban oleh Yang Maha Kuasa kepada kita dalam rangka mengubah wajah Bau-Bau ini supaya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Dan kesadaran bahwa kita adalah pelaku sejarah harus tertanam di diri kita, sehingga yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat, yang dibarengi dengan inovasi yang hebat, kreativitas yang luar biasa. Itu. Mari kita mari kita menjadi ASN seperti itu. Dan saya sebagai Sekda mengharapkan dan mengajak seluruh ASN Bau-Bau bersama-sama kita wujudkan seperti yang saya sebutkan 3 hal tadi itu. Makasih Pak Irwan. Kemudian yang terakhir Pak, apa yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau? Oke, saya kira sama dengan yang penegasan saya bahwa kami ingin menjadi pelayan yang baik. Bila ada di antara kami dalam melaksanakan tugas pelayanan lalai dalam memerankan tugas itu,
tolong kabari saya. Sebagai sekda, saya bertanggung jawab untuk menegur ASN yang lalai melaksanakan tugasnya sebagai pelayan warga Kota Bau-Bau. Nomor HP saya 0811 403 183. Bisa telepon, bisa WA. Saya ulang, 0811 403 183. Berkeluh kesahlah kepada saya. Tidak usah berkeluh kesah melalui medsos. Iya. Tidak usah berkeluh kesah Facebook. Iya. Memposting-posting soal genangan air, soal sampah yang tertumpuk, bahwa itu iya. Tetapi harus kita yakini bahwa pemerintah akan melakukan upaya-upaya maksimal memperbaiki semua itu. Ya. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Pak Silakan, Sekda terima kasih. atas pemaparannya. Jadi tadi ada quote yang menarik dari Pak Sekda bahwa kita harus optimis, karena optimis itu akan melahirkan energi yang positif sehingga kita bisa menyelesaikan segala masalah. Dan inilah peran yang dimainkan oleh birokrasi untuk itu semua. Dan mudah-mudahan ulang tahun yang ke-480 ini banyak pencapaian yang diperoleh oleh Kota Bau-Bau dan ke depan bisa lebih luar biasa lagi. Insya Allah Pak Irwan. Insya Allah. Terima kasih. Semua kita, jadi sesuai pesan Pak Wali Kota, mari kita bersatu. Ya. Kita bergandengan tangan, merekatkan perbedaan. Ya, jangan kita berpikir politik. Mari kita berpikir dari sisi kebudayaan. Kalau orang politik itu hal yang sama dikelola secara berbeda. Ya. Iya. Kalau orang budaya, hal yang berbeda diusahakan untuk bisa sama. Iya. Makanya benarlah kata Wali Kota kita, mari kita kedepankan budaya. Iya. Itu bahasanya Profesor Dr. Muhammad Nuh. Muhammad Nuh. Nah, gitu. Iya, baik. Oke. Demikianlah pemirsa uraian yang luar biasa yang bernas dari sekda kita, Bapak Dr. Roni Muhtar MPD. Semoga ini bisa memberikan kita spektrum baru, cakrawala berpikir baru terkait dengan bagaimana peran birokrasi dalam menata pemerintahan sehingga mengalami dinamika yang luar biasa. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya dalam Festival 480 Kota Bau-Bau. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati.